Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita kupas bab 8 dari materi Anda, Your Perfect Week dari buku Buy Back Your Time. Pernah nggak sih Anda merasa kayak, wah minggu ini kok rasanya cuma lari-lari aja, kayak pemadam kebakaran gitu? Betul. Selalu ada api yang mesti dipadamin ya. Nah, pendekatan reaktif kayak gitu yang sumber ini coba tantang. Misinya simple sih. Bantu Anda ambil alih kendali. Ambil alih kendali ya? Iya, jadi bukan cuma merespon apa yang datang, tapi Anda jadi arsiteknya. Anda yang rancang minggu Anda berdasarkan energi, prioritas. Bukan cuma soal kerjaan loh, tapi hidup juga. Wah, menarik banget. Jadi arsitek minggu sendiri ya? Oke. Nah, gimana caranya nih kita lepasin selang pemadamnya, terus mulai pegang blueprintnya? Bab ini kan langsung nunjuk soal jebakan reaktivitas ya? Betul, ceplekannya itu seringkali kita nggak sadar udah masuk perangkap. Gampang banget bilang iya ke semua permintaan mendadak kan? Ujung-ujungnya rencana penting kita sendiri ya ambyar. Bener banget, sering kejadian tuh. Dan itu ada biayanya loh F, biaya tersembunyi. Ada istilahnya buffer time, waktu jeda antar aktivitas yang nggak efisien. Terus, nah ini penting, context switching. Konteks switching apa tuh? Itu loh pas kita ganti fokus dari satu tugas ke tugas lain atau buka aplikasi beda. Otak kita tuh butuh waktu buat loading lagi. Riset bilang bisa sampai 10 menit loh buat fokus penuh lagi. Kebayangan berapa banyak waktu dan energi kebuang? Wah, 10 menit ya? Lumayan banget itu kalau sering ganti-ganti fokus. Belum lagi yang tadi disebut, bleed time ya? Iya, bleed time. Rapat yang molor satu, ngerembet ke jadwal berikutnya. Akhirnya seharian jadi kayak kejar-kejaran, stres sendiri. Kayak, ya itu tadi, bandara tanpa jadwal. Kacau pasti. Kebayang sih kacaunya. Berarti lawannya ya jadi arsitek itu tadi ya, punya rencana dasar. Tepat. Dan itulah inti dari konsep minggu sempurna ini. Tapi jangan bayangin jadwal kaku yang bikin stres ya. Ini lebih kayak template. Kerangka dasar aja, yang Anda desain sendiri. Template ya, jadi bisa disesuaiin gitu. Banget. Disesuaikan sama ritme energi Anda, sama prioritas Anda. Kan tiap orang beda-beda tuh kapan lagi semangat-semangatnya, kapan agak low. Contoh si Marcel tadi, pengusaha itu pas banget ya. Dia pakai template ini buat nyeimbangin bisnisnya yang banyak, hubungan, bahkan sampai CrossFit juga ya. Iya. Dia tahu kapan waktu terbaik buat kerja yang butuh fokus tinggi, kapan oke buat meeting-meeting aja. Dia benar-benar ngerancang waktunya, bukan cuma ngejalanin aja. Keren sih itu. Nah, kunci biar rancangan itu jalan efisien katanya ada di task batching ya, pengelompokan tugas. Nah, ini dia nih. Task batching ini, lebih dari sekedar tips biasa loh. Ini nyambung ke cara kerja otak kita. Gimana tuh cara kerjanya? Gampangnya gini. Otak kita tuh lebih cepat dan efisien kalau ngerjain tugas yang sejenis secara berurutan, daripada lompat-lompat. Jadi misalnya nih, Anda perlu balas banyak email. Ya udah, alokasiin aja satu waktu khusus buat balas email semua. Jangan disambi-sambi ngerjain yang lain. Oh, jadi kayak semua panggilan Zoom di jam sekian, nulis laporan di jam sekian gitu ya, biar nggak ganti-ganti mode otak gitu ya. Persis. Itu mengurangi banget biaya context switching tadi. Anda masuk ke zona kerja yang pas buat tugas itu. Bahkan, tipsnya lagi, tugas yang Anda nggak suka banget, kelompokin aja di satu waktu. Jadi sisa minggu Anda terasa lebih enteng. Wah, ide bagus tuh. Ngumpulin yang nggak disuka di satu waktu ya. Oke, ini kedengerannya logis dan bagus ya. Tapi kan hidup suka ada kejutan ya. Gimana kalau ada urusan mendadak? Apa jadi arsitek gini bikin kita jadi kaku, nggak bisa spontan, atau malah matiin kreativitas? Nah, ini pertanyaan bagus. Justru, argumennya kebalik. Kalau Anda udah punya rancangan dasar, Anda tahu persis nih, ini waktu pot kerja fokus, ini waktu keluarga, ini waktu istirahat. Pas ada permintaan mendadak, Anda jadi punya patokan. Patokan gimana maksudnya? Anda bisa nimbang lebih sadar. Oke, kalau saya ambil ini, waktu penting yang mana nih yang bakal keambil? Jadi keputusannya lebih jelas. Ini bukan soal mematikan kreativitas, tapi justru ngasih ruang yang pas buat kreativitas itu muncul. Kreativitas yang terarah bukan yang kesenggol sana-sini sama gangguan.
Jadi malah lebih tahu ya konsekuensinya kalau mau iyain sesuatu. Oke, paham. Jadi ini kayak bikin pagar buat hal-hal penting kita ya. Terus mulainya gimana nih bikin rancangan minggu sempurna ini? Praktisnya gitu. Pertama, jangan ngarep langsung sempurna di minggu pertama. Ini proses, butuh penyesuaian. Coba aja dulu, terus evaluasi, ubah lagi. Mungkin butuh 2-3 minggu sampai nemu yang pas. Oke, jadi iteratif ya, dicoba terus. Terus apa lagi? Kedua, ya komitmen sama jadwal yang udah dibuat. Awalnya mungkin agak susah karena kita biasa fleksibel. Tapi karena buffer time-nya dikurangi, disiplin jadi penting. Ketiga, nah ini krusial. Rancang berdasarkan energi. Energi ya, bukan cuma waktu. Iya. Kapan Anda paling seger buat mikir berat? Kapan oke buat kerjaan ringan atau administratif? Kayak contoh si Zacharias itu, dia atur waktu coding pas lagi prima banget otaknya. Terus, masukin semua. Jangan cuma kerjaan. Waktu istirahat, keluarga, olahraga, hobi, itu semua bagian dari minggu yang utuh. Dan terakhir, terapin text batching tadi ya. Betul. Kelompokkan tugas sejenis. Intinya sih, Anda ambil kendali pena itu. Anda gambar minggu ideal Anda. Nanti pasti ada penyesuaian. Tapi pondasinya udah Anda yang tentukan. Oke, jadi jelas banget ya. Intinya pindah nih dari sekedar bereaksi sama keadaan, jadi proaktif ngerancang. Jadi arsitek minggu kita sendiri. Dan tujuannya bukan cuma biar kerjaan beres, tapi juga biar lebih tenang, stres berkurang, dan ada waktu buat hidup gitu ya. Jebas. Ini bukan soal membelenggu diri pakai jadwal, tapi justru membebaskan energi dan fokus Anda buat hal-hal yang beneran penting, ngelihat waktu sebagai aset yang perlu dikelola dengan sadar. Sip. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda yang dengerin, coba deh renungin ini sebentar. Kalau Anda bener-bener bisa ngerancang minggu depan sesuai ritme energi Anda dan prioritas utama Anda, satu aja perubahan paling signifikan yang Anda harap bakal Anda rasain. Itu apa ya? Mungkin rasa lega, fokus yang lebih tajam, atau sekedar rasa pegang kendali, sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.